Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil observasi pada UMKM Teras Rasa Kudus. Perkenalkan, saya Ines Wahatianiswah dengan NIM 076. Saya Salma Salsabila dengan NIM 090. Saya Siti Zubaidah dengan NIM 093. Selamat menonton. Teras Rasa Kudus adalah UMKM yang menjual makanan kekinian. Berdiri pada tahun 2019, yang awalnya dijalankan secara online, kemudian membuka kedai fisik sekitar 6 bulan terakhir. Lokasinya di Candi Lor, Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Pada bagian biaya operasional, biaya dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari sewa tempat sebesar Rp450.000, listrik dan sewa gerobak sebesar Rp100.000, serta gaji karyawan sebesar Rp4 juta. Sehingga total biaya tetap yang dikeluarkan usaha setiap bulan adalah Rp4.550.000. Selanjutnya adalah biaya variabel yang terdiri dari biaya bahan baku untuk setiap produk. Untuk membuat pisang wijen, total biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp2.100.000 per bulan. Untuk produk cheese roll sebesar Rp2 juta per bulan, sedangkan untuk produk risol sebesar Rp1.800.000 per bulan. Dengan demikian, total biaya variabel dari seluruh produk adalah Rp5.900.000 per bulan. Jika biaya tetap dan biaya variabel dijumlahkan, maka total biaya operasional usaha mencapai Rp10.450.000 per bulan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa biaya variabel memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan biaya tetap, sehingga pengendalian biaya bahan baku menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan keuntungan usaha. Silahkan bisa dilihat dalam gambar data produksi Teras Rasa Kudus per bulan dengan total biaya utama Rp9.900.000 dan total BOP Rp1.200.000 dan total jam kerja 120 jam. Kalkulasi biaya tradisional pada Teras Rasa yang sudah kami hitung, lalu mendapatkan hasil biaya per porsi pisang wijen sebesar Rp6.985, cheese roll sebesar Rp7.430, dan risol sebesar Rp7.985. Lalu bisa dilihat dalam gambar kalkulasi metode ABC pada Teras Rasa yang sudah kami hitung. Mendapatkan hasil biaya per porsi pisang wijen sebesar Rp7.000, cheese roll Rp7.427 dan risol sebesar Rp7.967. Dari tiga produk yang dianalisis, pisang wijen mengalami undercosting sebesar Rp15 per porsi, sedangkan cheese roll dan risol mengalami overcosting masing-masing sebesar Rp3 dan Rp18 per porsi. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa metode tradisional belum mampu mencerminkan konsumsi aktivitas setiap produk secara tepat. Dengan menggunakan metode ABC, perusahaan dapat memperoleh informasi biaya yang lebih akurat, sehingga penetapan harga jual, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan manajerial dapat dilakukan dengan lebih efektif. Bisa dilihat dalam gambar analisis cost volume profit pada Teras Rasa yang sudah kami hitung. Mendapatkan hasil margin kontribusi pisang wijen sebesar Rp1.100.000, cheese roll Rp1.666.667 dan risol Rp1.133.333. Berdasarkan perhitungan BEP bisa dilihat dalam data berikut. Memperoleh hasil BEP dalam unit pisang wijen
sebesar 273 porsi, cheese roll 114 porsi, dan risol 133 porsi. Lalu BEP dalam rupiah diperoleh dari harga jual per porsi dikalikan BEP per unit. Dengan hasil untuk pisang wijen Rp2.184, cheese roll Rp1.140 dan risol Rp1.030.000. Bisa dilihat dalam gambar analisis cost volume profit pada teras rasa yang sudah kami hitung. Ketiga produk telah melampaui titik BEP masing-masing sehingga seluruhnya menghasilkan laba. Cheese roll menghasilkan laba sebesar Rp1.286.667 karena kontribusi margin per porsinya paling tinggi yaitu Rp3.333 sehingga setiap porsi tambahan memberikan kontribusi laba yang signifikan. Pisang wijen menghasilkan laba paling kecil Rp600.000 karena harga jual sebesar Rp8.000 yang hanya memberikan selisih tipis di atas biaya variabel yaitu Rp6.167 sehingga diperlukan volume lebih besar untuk menutup biaya tetapnya. Terdapat penawaran dari supplier yang menyediakan kulit risol siap pakai dengan harga Rp1.500 per lembar. Kebutuhan kulit risol untuk bulan depan adalah 924 lembar. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Total biaya relevan jika buat sendiri adalah Rp1.367.520, sedangkan jika membeli Rp1.386.000. Selisihnya adalah Rp18.480. Keputusan MAC lebih menguntungkan karena menghemat Rp18.480 dibandingkan membeli dari supplier. Selama kapasitas dan kualitas produksi masih terjaga. Namun, jika BOP tetap tidak dapat sepenuhnya dihindari, maka biaya relevan MAC turun menjadi Rp1.350 per lembar. Sehingga keunggulan bersendiri semakin besar. Untuk periode berikutnya, usaha merencanakan peningkatan volume penjualan sebesar 10%. Bisa dilihat pada gambar tersebut, dengan asumsi total penjualan diperkirakan meningkat dari 1.500 porsi menjadi 1.650 porsi dengan total pendapatan anggaran sebesar Rp15.180.000. Untuk rinciannya bisa dilihat pada gambar. Berdasarkan target penjualan tersebut, total biaya produksi yang dianggarkan sebesar Rp12.638.411. Biaya ini terdiri dari biaya variabel sebesar Rp11.438.411 dan biaya tetap sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan keep or drop. Pisang wijen menghasilkan laba operasi paling kecil di antara ketiga produk. Pertanyaannya, apakah lebih baik menghentikan produk ini untuk memfokuskan sumber daya pada cheese roll dan risol? Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Analisis keep or drop dilakukan pada produk pisang wijen yang memiliki laba paling rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa produk ini masih memberikan kontribusi laba sebesar Rp709.780. Jika produk dihentikan, laba usaha justru akan menurun sebesar nilai tersebut. Oleh karena itu, keputusan yang diambil adalah mempertahankan produk pisang wijen dan meningkatkan strategi penjualannya. Rekomendasi manajerial UMKM Teras Rasa Kudus. Yang pertama, melakukan pencatatan keuangan secara rutin dan memisahkan keuangan pribadi dengan usaha agar kinerja bisnis lebih mudah dievaluasi. Yang kedua, menghitung HPP secara lengkap dengan memasukkan seluruh biaya produksi untuk menentukan harga jual yang tepat. Yang ketiga, memfokuskan produksi dan promosi pada produk yang paling menguntungkan berdasarkan hasil evaluasi penjualan. Dan yang terakhir yaitu menyusun anggaran yang terstruktur untuk mengendalikan biaya operasional dan menjaga kestabilan arus kas usaha. Sekian hasil observasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.